Mei tahun 1998. Jakarta terbakar. Jalan-jalan dipenuhi asap, teriakan, dan ketakutan. Ribuan mahasiswa turun ke jalan, menduduki gedung DPR, menuntut perubahan. Setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto yang dulu dijuluki Bapak Pembangunan, akhirnya berada di ujung kekuasaan. Bagaimana mungkin seorang presiden yang begitu kuat bisa tumbang hanya dalam hitungan hari? Inilah kisah runtuhnya Orde Baru dan tragedi Mei tahun 1998. Semua bermula dari krisis moneter Asia ke 1997. Nilai tukar rupiah anjlok dari sekitar Rp2.500 per dolar hingga lebih dari Rp10.000 per dolar Amerika. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Minyak goreng, beras, bahkan mie instan menjadi barang mahal. Rakyat kecil yang sebelumnya sudah kesulitan semakin terhimpit. Pemerintah meminta bantuan IMF. Paket reformasi pun disusun. Namun kebijakan itu justru menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang menilai bahwa langkah tersebut hanya memperparah keadaan. Kepercayaan masyarakat terhadap Soeharto mulai luntur. Rezim yang dulu dianggap stabil, kini rapuh di mata rakyatnya sendiri. Ketidakpuasan rakyat akhirnya meledak di kalangan mahasiswa. Dari berbagai kampus, mereka turun ke jalan. Satu tuntutan yang mereka gaungkan, yaitu reformasi total. Mahasiswa menolak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang dianggap menjadi wajah asli Orde Baru. Semakin hari jumlah massa semakin besar. Orasi menggema di jalan-jalan, dan bentrok dengan aparat tak terhindarkan. Puncaknya, ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR di Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, simbol kekuasaan negara itu dikuasai oleh rakyat. Adegan ini menjadi ikon keberanian. Generasi muda menantang rezim yang berkuasa 3 dekade. Namun, setiap perubahan besar selalu dibayar dengan harga yang mahal. Pada 13 hingga 15 Mei tahun 1998, Jakarta dan sejumlah kota lain berubah menjadi lautan api. Pertokoan dijarah, gedung-gedung dibakar, dan ratusan orang kehilangan nyawa. Di tengah kekacauan itu, beredar cerita-cerita kelam tentang pelanggaran HAM, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Luka ini begitu dalam, dan hingga kini masih belum sepenuhnya terungkap kebenarannya. Bagi sebagian orang, Mei tahun 1998 adalah awal dari kebebasan. Tapi bagi banyak keluarga, hari-hari itu adalah masa kehilangan yang tak pernah tergantikan. Indonesia berduka, dan bangsa ini menanggung luka sejarah yang tidak boleh dilupakan. Sementara itu, tekanan terhadap Soeharto datang dari segala arah. Partai politik yang biasanya mendukung mulai menarik diri. Tokoh-tokoh masyarakat angkat suara. Bahkan sebagian militer pun tak lagi sepenuhnya berada di pihaknya. Soeharto mencoba bertahan. Ia menawarkan reshuffle kabinet, bahkan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi rakyat sudah kehilangan kepercayaan. Pada akhirnya, tanggal 21 Mei tahun 1998 di Istana Merdeka, Soeharto dengan suara berat menyatakan pengunduran dirinya. Saya memutuskan untuk berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kata-kata itu mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Kursi kepresidenan kemudian diserahkan kepada B.J. Habibie, wakil presiden saat itu. Kejatuhan Soeharto menandai lahirnya era baru, era reformasi. Indonesia memasuki babak demokrasi yang lebih terbuka. Kebebasan pers mulai dirasakan. Partai-partai baru bermunculan, dan pemilu 1999 digelar dengan lebih jujur dan adil. Namun, di balik itu semua, tragedi Mei tahun 1998 tetap menyisakan luka. Ratusan nyawa melayang, kasus-kasus pelanggaran HAM belum tuntas, dan trauma masih membekas di hati banyak keluarga. Sejarah mencatat, jatuhnya Soeharto adalah titik balik bangsa Indonesia. Tetapi, pertanyaan besar masih menggantung. Sudahkah kita benar-benar belajar dari sejarah itu? Itulah kisah runtuhnya Soeharto dan tragedi Mei 1998. Sebuah momen yang mengubah wajah bangsa selamanya. Bagaimana menurutmu?
Apakah reformasi sudah menjawab harapan rakyat ketika itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, share, serta subscribe untuk cerita sejarah Indonesia berikutnya.